Halo, assalamualaikum Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Ihsanuddin ya? Insya Allah, amin. Doa Insya doa, Allah, amin. Ini kita pagi doa ini udah doa. dapat doa nih. Ada yang lagi ibadah umroh pagi ini, Bang. Masya Allah, alhamdulillah, Rasil alhamdulillah, udah didoain nih pagi hari ini dari Ka'bah sana. alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Bang Hmm, Ihsanuddin, kita akan membahas beberapa iya. hal. Kita angkat Hmm, dua hal nih yang menjadi sorotan dalam beberapa hari ini. Yang pertama iya. mengenai kejanggalan pembahasan kilat revisi Undang-Undang TNI. Sepertinya DPR dan pemerintah ini akan terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI di tengah kritik publik. Tentu saja ya, banyak pengamat yang melihat bahwa salah satunya adalah koalisi masyarakat sipil. Ini kejanggalan-kejanggalannya banyak sekali. Bahkan kekhawatiran-kekhawatiran dari mulai kekhawatiran apa yang terjadi ini ya ketika nanti tentara masuk BUMN. Ada juga pertanyaan-pertanyaan duwi fungsi balik lagi. Ada juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana ketika tentara ini melakukan bisnis-bisnis bahkan sektornya sektor-sektor penting gitu ya. Sebenarnya ada apa di balik ini? Lalu Bang Ihsanuddin kita juga ingin menyoroti mengenai sepertinya banyak cara ini ya kalau untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk menutupi dengan bahasa-bahasa halus ngos-ngosan anggaran negara. Ini pengamat sudah jelas-jelas gitu ya bagaimana anggaran ini dikatakan besar pasak daripada tiang. Lalu pemerintah sepertinya ingin tutup mata gitu ya. Kita melihat apakah ini efek dari jangka yang begitu panjang yang dilakukan oleh negara gitu ya ketika bicara tentang anggaran kok hampir setiap tahun itu besar pasak daripada tiang. Anggarannya itu ngos-ngosan terus. Dua hal ini Bang Ihsanuddin di pagi hari ini ingin kita bahas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hmm. Um, saya soal tentara, saya nomor 2. Hmm. Tapi kita masuk dulu ke soal anggaran karena saya ngingetinnya di Rasil sudah kapan-kapan tahu gitu loh. Iya, iya. Saya ngingetin di Rasil kapan-kapan tahu. Bahkan dalam ceramah saya di mana-mana saya sudah ngingetin sejak November 2023. Bahkan kalau ngambil dari perspektif nilai tukar misalnya, kejatuhan nilai tukar, sudah saya ingatkan sejak saya di DPR bahwa fundamental makro Indonesia rapuh gitu. Tapi kan kalau menggunakan tesanya Budiono, tesanya Sri Mulyani, tesanya Hatip Basri, tesanya ekonom-ekonom seperti itulah. Pokoknya kan saya menyebut bahwa fundamental makro Indonesia kuat gitu. Iya. Jadi artinya kali ini lagi-lagi terbukti dengan nilai tukar mencapai 16.400 seperti yang saya sampaikan juga di depan Rasil, sesungguhnya kita bukan cuma sekedar berhadapan dengan senjata ampuh gitu yang selalu membuat kita lemah gitu. Tapi juga berhadapan dengan satu vakum cleaner. Iya. Sehingga nilai kita tukar jatuh. Kalau orang bertanya apa sebabnya, ya nggak usah bicara soal jatuhnya dulu, tapi soal sistemnya dulu. Gitu. Sudah saya ingatkan juga sistemnya ketika kita terkoneksi dengan global. Dan global menjadikan kita sebagai objek gitu ya. Dan kita tidak mampu sebagai subjek, maka kita akan menjadi objek bagi kepentingan mereka. Kita, istilah saya sederhananya, perekonomian kita menjadi sarana pembiayaan bagi kebutuhan mereka melalui nilai tukar. Perekonomian kita menjadi sarana pembiayaan bagi mereka melalui penghisapan sumber daya manusia, sumber daya alam. Perekonomian kita menjadi sumber pembiayaan bagi mereka ketika kita sangat tergantung pada import
hajat hidup orang banyak. Gitu. Hmm. Nah, ya itu sistem. Itu makanya ketika berlaku free floating exchange rate atau mengambang bebas, bank diserahkan kebebasan ke tangan asing gitu ya. Ya kita menyerahkan leher kita ke tangan asing, ke tangan luar, pihak luar. Itu yang saya tidak paham. Makanya dalam sejarah saya sebagai anggota dewan, saya menolak dulu perubahan undang-undang perbankan 792 menjadi 1098. Tidak ada tanda tangan saya di situ karena saya menolak habis-habisan sampai saya diasingkan, teralienasi. Teralienasi. Kalau pakai bukan tereliminasi, teralienasi, betul-betul teralienasi. Dan itu saya sangat merasakan betul gitu betapa saya diasingkan gitu ya. Dari berbagai peristiwa saya itu tuh. Padahal cerita tentang peristiwa 98, ya maaf aja ya. Walaupun saya tidak termasuk kelompok-kelompok 98, tapi peristiwa 98 ya maaf lah gitu ya. Yang saya tidak suka kan 98 itu ditunggangi oleh pihak luar, gitu, oleh pihak Amerika. Sehingga hasilnya seperti sekarang. Nah, hasilnya seperti yang kita rasakan, gitu, seperti sekarang. Perekonomian berada di tangan korporasi, karena memang diselenggarakan oleh kekuatan korporasi, gitu ya. Pemerintah betul-betul berposisi hanya sebagai event organizer, gitu. Sebagaimana memang mereka menghendaki karena pasar tidak boleh diintervensi, gitu. Kan mereka menyerahkan ke pasar, artinya mereka menyerahkan ke korporasi. Ini yang saya bilang dirhasil sebagai state melawan corporate, gitu. State versus corporate. Ya hasilnya begini, gitu. Nah dari sana, dari cerita sistem yang mengakur ke orang kayak gitu, kita pun menggunakan rezim perizinan. Rezim perizinan sama dengan kita menerima tetesan. Padahal sumber daya milik kita, maka korporasi yang ngambil. Lihatlah nikel, lihatlah batu bara, lihatlah emas, semuanya gitu. Karena kita menggunakan rezim perizinan. Begitu juga yang namanya di energi, gitu. Sama. Kita menggunakan splitsing, modal pemisahan biaya gitu, sehingga terjadi mereka menikmati luar biasa. Energi kita habis-habisan. Nah, kita tergantung import lagi pada energi, tergantung import juga pada pangan. Ya sudah kena semua. Di hasil juga saya mengingatkan misalnya, ketika ketergantungan kita pada dolar begitu dengan import pada energi dan pangan, maka sebenarnya terus-menerus itu kekuatan penghisapannya luar biasa gitu. Itu kita buktikan di situ gitu ya. Nah, lalu itu pendekatan sistem. Lalu pendekatan praktek sekarang kita lihat gitu. Pada pendekatan praktek, kan APBN-nya memang menganut prinsip defisit gitu ya. APBN-nya tidak boleh lebih dari 3% defisitnya dari PDB gitu. Utang luar negeri tidak boleh mencapai 60% terhadap PDB gitu. Mereka nganutin gitu. Tapi kan secara sistem di satu tangan. Secara sistem di satu tangan. Siapa satu tangan itu? Menteri Keuangan. Ini di Komisi 11 saya bilang, kalau Anda bisa mengubah Undang-Undang 17 2003, maka saya akan cium tangan. Gitu. Sampai kayak gitu. Saya ngomongnya. Itu kerangka sistemnya gitu. Sisi lain, sistem perpajakan. Sistem perpajakannya begitu gitu. Sehingga Anda bisa lihat ada kasus Alun Trisambodo, ada kasus siapa Lumbun tuh? Gayus Lumbun. Gayus Lumbun. Itu Gayus atau siapa lupa saya. Pakainya pakai Lumbun gitu ya. Gayus Lumbun bukan si itu dong menteri, si Hakim Agung dong. Gayus Lumbun. Bukan itu ya. Bukan itu ya. Iya. Kan dia. Pokoknya ada kasus Gayus. Saya mencatat ada 13 kasus pajak yang tidak bisa teratasi gitu. Dan itu jumlahnya ratusan triliun, bahkan mungkin mendekati kalau jumlah ribu triliun juga gitu. Belum lagi masalah yang tidak pernah teratasi. Ya,
Yang menarik lagi kemudian sistem administrasi yang mereka gunakan Cortex yang isunya beredar biayanya lebih mahal dari pembuatan DeepSeek gitu. Iya. Dan kemudian diargumentasikan oleh Menteri Keuangan, diargumentasikan oleh para pejabat bahwa laporan APBN kita yang tidak tayang pada Januari dan Februari lebih disebabkan oleh persoalan kondisi yang tidak stabil gitu ya. Dan salah satu sebabnya, mereka juga menyebutnya karena persoalan Cortex gitu, sistem pelaporan itu. Ya, Lucu. aneh buat saya Iya, aneh kok sistem pelaporan dan data yang tidak stabil menjadi sebab kayak gitu ya. Iya. Padahal di hasil sudah saya sebut sedang terjadi krisis fiskal. Apa itu krisis fiskal? Likuiditas kering. Likuiditas kering. Udah saya bilang, saya ngomong di Rasil kalau saya tidak salah bulan Januari, buka aja di Rasil gitu. Ini likuiditas kering gitu. Jadi penerimaan pajak anjlok gitu ya, itu aja. Iya, penerimaan apa? Kenapa kayak gitu? Karena kalau orang melihat ada kelemahan dalam APBN, dalam perekonomian gitu ya, dalam kinerja, beberapa saya melihatnya kan ada 7 kelemahannya waktu itu gitu. Bukan hanya persoalan jatuhnya indeks harga saham gabungan, bukan hanya cerita soal jatuhnya nilai tukar, bukan hanya PHK sudah saya sebut berkali-kali, gitu kan. Lalu selain PHK, jatuhnya kelas menengah, lalu kemudian indikator kemiskinan, lalu berikutnya soal pembangunan yang tidak efisien, yang menampakkan gambaran korupsi di mana-mana, purchasing manager index jatuh, gitu kan, kelihatan di situ tidak selesainya persaingan antara obligasi, gitu ya, surat SBN itu ya, dengan suku bunga Bank Indonesia dengan bunga tabungan, misalnya gitu, juga berantakannya. Bagaimana kita mengatasi bunga utang yang ngebebani APBN gitu. Itu kan hitung. Dan itu seingat saya sampaikan juga bukan seingat saya, dalam materi saya di Rasi juga saya ingetin gitu. Ketika kemarin kita rapat itu gitu. Jadi udah lama kita ngomong kayak gini nih, udah lama. Jadi kalau orang baru sadar sekarang misalnya tentang situasi perekonomian, ya ini hari ini adalah produk hari kemarin gitu. Ditambah lagi dengan Anda bikin Danantara. Danantara Anda bilang punya proyek ratusan triliun gitu. Lalu dimasukin asetnya sampai 14.724 triliun. Loh, ini dana yang Anda ambil dari APBN. Sementara APBN ini nggak punya duit gitu. Di satu sisi itu kan jadi masalah itu gitu. Sisi lain, Anda ngambilnya dari dana dari, kalau Anda ambil dari perbankan, itu punya perbankan aset, punya masyarakat. Modalnya sebagian juga punya pasar modal gitu. Begitu juga ya ketika Anda ambil misalnya dari Bukit Asam, begitu juga kita ambil dari beberapa perusahaan-perusahaan yang dimasukin sebagai perusahaan terbuka. Dan saat yang sama 8 perusahaan kekaryaan gitu ya, Wijaya Karya, Adikarya, Waskita, PT Pembangunan, itu semuanya dalam posisi kolaps karena tagihannya tinggi dan terancam tidak terbayar. Sehingga kalau beberapa tahun lalu perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang punya nama bagus, dan itu terbuka loh. Sekarang ini dalam kesulitan pembiayaan yang luar biasa. Gitu. Nah, ini bukan produk hari ini produk kemarin. Jadi hari ini kita merasakan sekarang gitu. Lalu repotnya direspon dengan model kebijakan Danantara, repotnya dipasangkan dengan makan bergizi gratis gitu loh. Repotnya dipaksa dengan yang namanya angka-angka yang semu. Apa itu angka semu? Pertumbuhan 8%, kan mustahil itu gitu. Program kan populis itu lebih penting daripada program strategis sepertinya. Nah,
kalimat populis lebih penting daripada strategis itu pernah dinyatakan secara terbuka oleh seorang Sri Mulyani ketika dia menganggap lebih penting prudensial daripada populis gitu. Sebenarnya buat saya bukan soal populis, strategis atau prudensial. Prudensial itu artinya hati-hati ya, kehati-hatian gitu ya. Buat saya bukan soal populis, strategis atau prudensial. Tapi buat saya, mari kita realistis melihat satu. Tadi yang saya bilang sistemnya berantakan gak karu-karuan. Di satu tangan dan dipaksakan. Bayang nggak seorang Sri Mulyani keluar dari Kertanegara 4 dan menyatakan langsung menolak pendirian Badan Penerima Negara. Ketika dia nyatakan dia dipilih sebagai Menteri Keuangan, seketika dia keluar kepada wartawan dia bilang, ya saya kita belum bisa mendirikan Badan Penerima Negara. Itu kan menolak langsung gagas presiden, walaupun itu gagas saya tahun 2004 gitu ya. Silakan telusuri jejak digital saya kalau nggak percaya gitu. Nggak apa-apa juga, bukan soal siapa duluan menggagas, bukan, tapi soal ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita ingin sehat mengelola keuangan gitu. Jadi yang dibalik soal siapa gagas siapa nggak penting, tapi yang penting adalah sejak saya di DPR itu, saya ingin mengatakan betapa pentingnya mengelola keuangan negara itu secara sehat. Kalau orang bilang lebih besar pasak daripada tiang, lebih gede belanja daripada pendapatan, relasinya adalah karena Anda sudah terkena sistem di mana semua pendapatan Anda gunakan untuk konsumsi. Itu teori keserakahan. Y sama dengan C plus S, gitu ya. Saya nggak bilang C plus I ya, tapi C plus S dulu. C plus S plus G plus X minus M. Pendapatan adalah konsumsi, ditambah tabungan, ditambah belanja negara, ditambah ekspor kurang impor. Gitu kan? Jadilah itu namanya angka pertumbuhan. Gitu. Jadi itulah angka yang seberapa besar kita tumbuh gitu. Nah kita lihat kalau kita mengutamakan konsumsi, ya udah akhirnya konsumsinya perbankan habis-habisan jor-joran ngebiayain konsumsi. Maka lihat aja coba. Yang ada cuma belanja konsumsi. Kita nggak pernah bicara tentang bagaimana pendekatan Y sama dengan S duluan, tabungan duluan. Artinya kita sisihkan duluan. Artinya kalau kita bilang Y sama dengan plus S duluan dibanding Y sama dengan C duluan adalah jika tabungan lebih dahulu, itu berarti kita akan mengatakan APBN kita menganut surplus. Paling tidak menganut sama dengan 0, bukan menganut defisit. Kita anggaran berimbang kita adalah anggaran berimbang yang defisit. Bukan anggaran berimbang yang surplus atau anggaran berimbang yang 0. Nah, ketika kita bicara bilang anggaran berimbang yang defisit, orang bilang lebih besar pasak dari tiang, itu berarti problem alokasi. Ketemu problem alokasi, problem distribusi, problem stabilisasi, problem regulasi gitu loh. Kalau nggak fungsi anggaran itu kayak gitu-gitu. Nah, berarti kalau kita bicara fungsi alokasi, alokasinya lebih banyak untuk bayar utang, bunga dan cicilan. Gitu. Ketemu masalahnya. Itu yang saya tulis pada 2007. Itu yang saya katakan sejak 98-99. Akar masalah bangsa ini dalam perspektif keuangan adalah kita mau didikte oleh keuangan global melalui pinjaman luar negeri. Nah, di situ ketemu. Kenapa kayak gitu? Karena saya teringat KMB. Jadi KMB itu salah satu. Jadi ini mudah sekali ditebak langkah pemerintah selanjutnya mencari utang. karena kebiasaannya begitu. Kebiasaannya. Karakternya, bahkan bukan kebiasaan. Karakternya sudah jadi karakter. Karena karakternya begitu gitu. Contoh KMB, apa itu KMB? Nggak punya duit. Anda disuruh berutang. Berutang pada Belanda hanya karena Anda kalah dalam diplomasi. Hanya karena Belanda menyerang Anda, mengeluarkan biaya, dan biaya menyerangnya dibebankan pada Anda. Itu KMB gitu. Ulang ya. Ini karena diplomasi, soal pengakuan kedaulatan gitu ya. Dengan juru damainya Amerika. Dengan juru damainya Amerika. Gitu. Juru damainya Amerika nih. Gitu. Kita bernegosiasi di Den Haag. Salah satu negosiasinya adalah
kita mesti bayar utang. Kenapa kita mesti bayar utang pada Belanda? Kita nggak punya utang kok disuruh bayar utang. Iya, karena Belanda menyerang kita pada aksi militer 1 dan aksi militer 2, keluar biaya sekitar 4 miliar gulden. Nah, 4 miliar gulden itu dibebankan kepada Indonesia pada saat kita bernegosiasi, berdiplomasi, membicarakan pembicaraan damai antara Indonesia dengan Belanda di Den Haag pada 49, lahirlah KMB. Gitu. Kenapa logikanya sampai ke situ? Karena saat itu kita nggak punya gulden, nggak punya dolar. Dari mana? Negara baru merdeka, punya uang asing dari mana? Wah, di situlah sumber daya disedot. Di situlah mereka minta asing tetap perusahaan-perusahaan asing tetap beroperasi. Di situlah kita diminta masuk IMF, World Bank. Gitu. Iya. Dari situ tuh terus kita digulung. Jadi ekonomi politik moneternya digulungnya itu sejak saat itu gitu. Bahkan ketika Soekarno melakukan nasionalisasi pun pada tahun 58, Amerika mesti tetap bisa bertahan pada perusahaan minyaknya, baik yang di Riau maupun di Kalimantan Timur gitu. Berarti model penjajahannya berubah. Nah, jadi jauh kayak gitu. Jadi kalau kita mikir secara historical, jangan melihat bahwa yang namanya penjajahan adalah cuma sekedar pada tekanan militer. Penjajahan itu tekanan pada ekonomi politiknya luar biasa gitu. Dan itu yang disebut dengan dolar sebagai senjata. Karena ketika dolar sebagai senjata, di belakang itu adalah sebuah sistem yang menekan, sebuah sistem yang mendominasi, sebuah sistem yang menghegemoni, sebuah sistem yang menghisap, yang mengeksploitasi. Begitu. Apalagi sekarang dibilang yang tidak akan pakai dolar akan dihajar. Gitu. Ya, tidak pakai greenback kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke situasi sekarang, karena ini perjalanan panjang, maka siapapun pemerintahannya ketika berpijak pada kepalsuan otoritas, gitu ya. Kenapa saya bilang ini kepalsuan otoritas? Karena mereka mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 2002 yang sebenarnya undang-undang palsu. Karena kenapa palsu? Karena mereka menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 45, padahal itu Undang-Undang Dasar 2002 gitu. Makanya saya bilang palsu. Saya ulang ya. Mereka menyebutnya Undang-Undang Dasar 45, padahal sebenarnya Undang-Undang Dasar 2002 gitu ya. Maka otoritas dan konstitusinya palsu, maka semuanya serba palsu. Nah, karena semuanya serba palsu, ijazah palsu, jati diri palsu, gitu kan. Bahan bakar palsu. Gelar pun palsu. Semuanya serba palsu gitu ya. Nah, dan ini kita omongin di hasil kemarin, semuanya serba palsu gitu kan. Dan pada posisi semua serba palsu dengan otoritas dan konstitusi palsu kayak gitu, ya nggak akan ada kesejatian. Disitulah problem ketika kekuasaan berpijak pada yang namanya nir moral, nir etik, kecurangan, dan kepalsuan, maka sesungguhnya kita sedang krisis. Itulah prahara bangsa. Itulah prahara bangsa. Jadi fiskal ini, gitu ya, kondisi fiskal sekarang, kondisi APBN sekarang, itu cuma menggambarkan itu, gitu. Menggambarkan betapa kita hidup dibalut, gitu ya, oleh kepalsuan. Kemudian kita berpakaian kepalsuan, jati diri kepalsuan, semuanya dalam kepalsuan. Maka kerentanan yang kita miliki, kerapuan yang kita miliki menjadi ganda, kerapuhan ganda gitu. Nah, kerapuhan ganda ini apa itu? Kerapuhan sistemnya iya, kerapuhan pelaku ya iya. Nah, kerapuhan sistem terjadi, kerapuhan pelaku juga terjadi. Ya nggak akan ada hal-hal yang sifatnya struktural bisa teratasi dengan baik. Tidak akan ada hal-hal yang bersifat struktural akan teratasi dengan baik. Problem fiskal kali ini bukan problem fungsional. Problemnya problem struktural seperti yang saya gambarkan tadi. Gitu loh. Ya. Jadi jangan melihat, ya kalau orang ngebahasnya misalnya cuma sepotong-sepotong. Saya nggak suka kalau kajiannya, kalau saya secara subjektif ya, saya nggak suka kajiannya sifatnya cuma kajian fungsional, nggak enak kalau. Tapi mestinya ngelihatnya, ya saya belajar dari Al-Quran gitu ya. Metode pemandangan, metodenya dan cara pandangnya, metodologinya dan cara pandangnya gitu, cara membelahnya, cara nganalisnya harus struktural gitu, nggak bisa fungsional. Misalnya fungsi manusia apa?
Ya, fungsi manusia nggak bisa dibilang cuma menjalankan kehidupan gitu. Tapi fungsi manusia harus dilihat dalam kerangka strukturnya. Struktur subjek objeknya kayak gimana, amanah apa yang dia pegang gitu. Misalnya begitu cara pandang yang dibangun oleh Quran. Nah, jadilah seperti sekarang. Kalau dibilang shortcutnya akan pinjam lagi, ya Anda akan masuk omongan era kemandirian keuangan lewat Danantara cuma jadi bukan cuma omon-omon, bukan cuma sekedar omdo. Dia menjadi isapan jempol yang paling nikmat. Isapan jempol, lip service. Paling nikmat. Terusin. Banyak. Paling isapan jempol paling nikmat. Itu kan ngebohongin lambung. Iya kan, ketika jempol dihisap itu kan cuma dalam rangka memperbaiki rasa laparnya lambung gitu. Bukan isapan permen ya. Isapan lambung gitu. Jadi begitu kalau kita mau melihatnya. Maka walaupun orang bilang begini, Angga, orang bilang begini, itu Ihsanuddin Nursi dirhasil katanya. Kerjanya mengkritik pemerintah terus-menerus tiap minggu katanya. Tiap minggu kritik terus gitu. Ya saya sih nggak ngebandingin dengan narasumber yang lain. Saya tidak peduli dengan omongan orang seperti apa gitu ya. Lalu kemudian dibanding-bandingin sama narasumber yang lain. Buat kita dalam cara berpikir politik secara sehat gitu ya. Itu kan kita sama dengan menyampaikan kebenaran. Kita sedang menyampaikan kebenaran. Sama seperti Musa dan Harun diminta oleh Allah menjumpai Fir'aun gitu ya. Musa dan Harun diminta menjumpai Fir'aun untuk menasehati Fir'aun, untuk menyampaikan pemikiran. Sarana apa yang paling enak untuk menyampaikan pemikiran kepada pemerintah sekarang supaya pemerintah dengar dan masyarakat dengar? Secara media. Anda mendengarnya sebagai kritik, ini masukan kok gitu. Ini masukan kok. Karena begitu Anda mengetahui kritik secara tepat, begitu Anda mengetahui kritik tanpa kepentingan. Halo, ini kalimat penting nih, karena ini setengah perjalanan dari kehidupan saya nih. Ketika kritik kita sampaikan tanpa kepentingan pribadi, ya, gitu ya, maka dia adalah bagian dari jalan keluar. Itu manajemen krisis namanya, itu manajemen kritik namanya. Nah, sebagian dari sana Anda sudah bisa melihat jalan keluar kok. Dari kritik yang disampaikan itu adalah Anda sudah bisa menjalan keluar. Jangan dibilang itu dia pernah punya jabatan apa sih di Orde Baru, dia ngapain sih kan gitu kan? Kalau ngelihat komentar-komentar itu gitu ya. Ya silah yang berkomentar kayak gitu, jangan cuma sekedar bertanya. Telusuri jejak digital Ihsanuddin Nursi gitu ya, sejak era Orde Baru. Buka aja, jangan tanggung-tanggung, jangan bikin fitnah dan kemudian malah fitnah itu akhirnya berbalik kepada Anda. Buka dengan baik gitu ya. Telusuri dengan baik. Lalu Anda bongkar di situ gitu. Itu saran saya kepada mereka. Bukan saya menolak kritik, tapi silakan Anda, daripada Anda kemudian kritik itu balik ke diri Anda karena Anda sekadar bertanya dan tidak ingin mencari tahu gitu. Mestinya kalau Anda bertanya sekaligus cari tahu dong, bongkar jejak digitalnya gitu. Yang saya sampaikan kayak gitu. Oh ini dia dari dulu kayak gini dalam rangka memperoleh jabatan nih. Ya. Sorry ya kali ini saya ketawain Anda tuh. Ya, kalau sekedar cari jabatan sih. Sorry deh. Maaf gitu ya. Nah, oke, sekarang kita balik ke soal bagaimana perubahan Undang-Undang TNI dilakukan gitu ya. Kritik saya pertama adalah pemerintah bekerja berdasarkan political will, keinginan politiknya tanpa melihat prioritas. Itu kritik saya yang pertama. Sama seperti Danantara yang tidak masuk dalam kampanye, Anda ubah melalui Undang-Undang BUMN. Padahal itu tidak terdaftar dalam Balek, tidak masuk dalam prioritas Balek. Gitu ya. Sama seperti sekarang Anda masukin perubahan Undang-Undang TNI,
hanya dalam rangka membenarkan jabatan-jabatan orang-orang tertentu yang sampai naik jabatan berkali-kali gitu ya. Dan Anda kemudian mencoba mencari pembenaran lewat nanti perubahan undang-undang. Jadi ada political will, ada niat-niat politik, ada keinginan politik yang sebenarnya menggambarkan subjektivitas dan menggambarkan rasionalisasi, justifikasi atas kebijakan. Di sini kelihatan undang-undang sekedar menjadi alat untuk merasionalisasi, untuk menjustifikasi kebijakan. Yang belum tentu dia merupakan, di sini gambaran, yang belum tentu merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Nah, di situ. Jadi kalau saya belajar tentang pembentukan undang-undang, gitu ya, saya Ihsanuddin Nursi, lulusan Fakultas Hukum UI, belajar dengan baik dari yang namanya Profesor Hamid Atamimi. Supaya pendengar tahu nih, supaya yang komentar-komentarnya nyinyir gitu ya, tahu gitu ya. Dan kalau mau tahu angkanya, saya sebutin juga angka saya berapa, nilai lulus saya berapa gitu. Nggak usah. Saya mahasiswa nakal soalnya. Jadi nakal dalam pengertian suka kritik-kritik dosen di depan kelas gitu ya. Jadi maaf aja. Kita terusin ya. Nah, saya belajar perundang-undangan, maka setiap undang-undang dia sebenarnya dalam kata kunci pokoknya adalah ada dua fungsinya. Kata Hamid Atamimi. Yang pertama, dia diperintah oleh konstitusi. Itu yang disebut dengan organik. Gitu. Organik disebutnya. Undang-undang yang lahir karena diperintah oleh konstitusi atau diperintah oleh undang-undang lain atau dikehendaki oleh undang-undang lain, sebenarnya merupakan undang-undang organik. Gitu. Tapi yang kedua nih, kalau undang-undang itu lahir disebabkan oleh kebutuhan masyarakat, maka undang-undang tadi bersifat anorganik. Undang-undang TNI itu adalah undang-undang organik. Nah, karena menyangkut soal bagaimana ketahanan negara, pertahanan negara. Gitu. Menyangkut di situ. Di dalamnya bicara tentang bukan cuma sekedar fungsinya tupoksinya ngapain, tapi juga bicara tentang struktur organisasi dan karenanya bicara tentang jabatan. Kalau pakai bahasa kerennya, meritokrasi dan job description, uraian pekerjaan, ada pedoman besarnya di Undang-Undang TNI. Nah, gitu logikanya. Gitu ya. Nah, salah satunya yang ingin diubah adalah yang diributkan oleh mereka yang berpaham liberal, yang ributin anak-anak liberal nih. Iya. Serius yang ributin anak liberal nih, yang tampil semua juga anak-anak liberal. Gitu. Iya. Nah, kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman waktu era Orde Baru, saya ke Merdeka Barat, saya ke Cilangkap, yang salah satunya bicara tentang manifesto pertahanan. Saya ingat betul itu bagaimana saya mengajukan konsep tentang manifesto pertahanan. Nah, manifesto pertahanan itu kalau di Amerika namanya National Defense Strategy of US. Wow, keren kan? Iya. Jadi kita bikin manifesto pertahanan. 5 tahun gini kita mau ngapain? Basis undang-undangnya apa? Pemikiran kita secara strategik itu ngapain? Apa yang ada di depan mata kita? Apa yang kemarin kita lakukan? Apa yang ada di depan mata kita dalam rangka kita merespon? Itu berpikirnya begitu gitu. Iya. Ini maksudnya kerjaan Wantanas, kerjaan Lemhanas, sama kerjaan Unhan. Maksudnya kerjaan Wantanas gitu ya, kerjaan Lemhanas dan kerjaan Unhan. Bagaimana gitu. Nah, waktu itu saya sudah kayak gitu. Waktu itu Menteri Pertahanannya Edi Sudrajat. Saya baru aja menceritakan ke teman-teman saya sesama anggota DPR dulu deh. Gue dulu begini, gitu. Kerjaan gue begini, gitu. Dulu gue minta di TNI Polri itu cuma ada di MPR, gitu. Tidak ada di DPR, gitu. Dalam bentuk yang namanya dengan fungsinya semacam-macam, gitu. Tapi konsep gue dibantai oleh tentara sendiri. Buka kartu udah jadinya. Dibantai oleh tentara sendiri, semoga konsep gue akhirnya mental, nggak karu-karuan, gitu. Oke. Nah, dari sana fungsi yang namanya fungsi pertahanan dengan sistem rakyat semestanya gitu ya. Apalagi kalau Anda ngebahas kemarin IKN, kan tekanan saya, pembahasan saya di pertahanan, bukan di soal anggaran. Soal anggaran, kalau Anda lihat
kajian saya di YouTube tentang IKN, saya lebih mendekatkan kajian ke persoalan. Kenapa? Karena ibu kota negara. Nundukkan sebuah negara, tundukkan ibu kotanya, kan gitu kan. Jadi pendekatan saya pendekatan pertahanan, pendekatan ketahanan. Nah, ketika sekarang masyarakat sipil, dalam hal ini Kontras dan kawan-kawan gitu, kalau saya tidak salah Kontras, tapi kalau saya salah saya minta maaf. Tapi saya lihat itu kerjaan itu kayak gitu ya, muncul gitu, dan itu wajar, karena memang mereka masih punya sikap traumatik atas peranan tentara, dari peranan tentara selama Orde Baru gitu. Tapi mereka tidak melihat betapa yang namanya sekarang Parcok juga menguasai jabatan sipil. Gitu dong, ngelihat. Ya fair dong ngelihatnya. Jadi kalau mereka trauma atas jabatan TNI di era Orde Baru, kenapa mereka tidak merasa traumatik di era reformasi jabatan yang dikuasai oleh polisi? Kan gitu. Fair dong. Jadi fair kita ngelihatnya gitu. Apalagi kemudian kita melihat alokasi anggaran antara TNI sama anggaran Polri gitu. Ngelihatnya. Nah, yang diprotes itu adalah pasal 47. Pasal 47 yang diprotes. Isinya begini nih, saya bacain ya, biar pemirsa Rasial TV, pendengar Rasial Radio itu paham. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 47. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ada contoh nih. Contohnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, itu contoh tuh. Begitu dia mau mencalonkan gubernur, gitu ya. Begitu dia mau ngambil ketua umum partai, dia langsung mengundurkan diri. Oke, yang kedua itu ayat 1. Ayat 2. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik. Jadi Menko Polkam nih boleh nih di situ. Satu, dan keamanan negara. Berarti boleh ada di Menhan, gitu ya. Kemenhan. Jadi Polkam boleh, Menhan boleh, gitu. Pertahanan negara, sekretaris militer, Sekmil, intelijen negara, sandi negara, ya kan? Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, Badan Narkotika ini maksudnya, Mahkamah Agung. Nah, ini yang terakhir kalimatnya nih. Yang menarik yang terakhir ini. Serta, gitu ya, kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Nah, lo. Ini yang diributin. Jadi sepanjang itu dibutuhkan dan itu dengan pertimbangan kebijakan presiden gitu ya, boleh. Nah, di situ yang mereka takuti sebagai pengambil alihan jabatan sipil oleh TNI. Lalu orang kasus Bulog misalnya diambil oleh TNI aktif, kan diributin juga kemarin. Ya kan? Jabatan Bulog. Nah, kalau saya melihatnya bukan begitu. Gimana Bang Isyadin melihatnya? Nah, di sini menarik nih. Mari kita strukturkan dulu lembaga negara ini dengan benar. Bagaimana hubungannya? Gitu. Bagaimana tugas-tugas pokoknya secara konstitusional? Pertanyaan saya, ada nggak skema, struktur, kekuasaan, lembaga-lembaga negara dan hubungan satu sama lain? Ada nggak aturannya? Enggak, saya tanya sama Angga. Angga pernah ada nggak? Belum tahu tuh. Angga belum tahu ya. Oke, saya jawab ya. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa sampai saya tanya kayak gitu? Karena dulu zaman saya di DPR, saya sudah ribut soal ini. Ini kan karena presiden sebagai I am the law. Ini kan presiden I am the king.
I'm the Undang-Undang king. Dasar 2002 itu menempatkan presiden sebagai I am the law, I am the king. Ya, ya. Apa saja yang saya putusi, semua orang ikut. Ya, ya. Gitu, I am the law, saya adalah hukum. Itulah pasal 6A ayat 2. Kenapa? Karena kedaulatan rakyat sudah diambil oleh partai politik menyerahkannya kepada presiden terpilih. Sudah selesai. Dan presiden terpilih yang tertinggi, apa yang dia mau terserah dia. Itulah pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002. Ditambah lagi dengan kekuasaan pemerintahan berada di tangan presiden, itu pasal 4. Iya. Selesai, 2 pasal sudah. Jadi secara sistem sah, secara struktural juga sah gitu. Benahin dulu itu. Artinya Gitu kenapa ya. dibenahin? Iya, Karena iya. dia menyangkut soal penempatan lembaga-lembaga itu satu sama lain, bagaimana hubungan. Sekarang saya tanya sama Angga. Apa relasinya ombudsman dengan lembaga-lembaga pengawas lain? Mekanisme hubungan dengannya, mekanisme strukturnya, skematik hubungan negaranya kayak apa? Pasti nggak bisa jawab. Relasinya gitu ya. Enggak. Pasti nggak bisa jawab. Enggak. Oke, sekarang kita tanya lagi. Bagaimana mekanisme hubungan antara BI sama OJK? Sama LPS? Gimana coba? Bagaimana relasi BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, dengan Badan Penanggulangan Teror? BNPT. Relasi gimana tuh? Iya. Banyak ya contohnya. Susah ngejawabnya. Iya, kok banyak gitu susah contohnya. ngejawabnya. Karena kan kalau kita bicara tentang jabatan, itu kan dalam cara berpikir organisasi. Ulang. Ketika kita bicara jabatan, dalam cara berpikir organisasi, itu langkah ke-6. Ada visi, ada misi, ada strategi, ada kebijakan, ada struktur. Itu lembaga. Ya, baru kemudian dia menunjukkan jabatan, baru bicara orang yang ke-7 kan gitu kan? Iya. Jadi visi misinya apa nih? Visi misinya tergantung presiden. Berdasarkan itu tadi, kan tidak ada GBHN. Walaupun Anda punya yang namanya pembukaan Undang-Undang 45, tapi kan Anda tidak pakai sebagai visi misi Anda. Iya. Coba, halo, bener nggak tuh bernegara kayak gitu? Enggak, halo, bener nggak bernegara kayak gitu? Bener nggak? Tidak lah. Maaf bagi mereka yang mendukung pemerintahan, bagi mereka yang mendukung kekuasaan sekarang ini, ajarkan saya secara benar. Saya minta diajarin. Baik Bang Ihsanuddin, sayang nih waktu kita udah habis nih. Bukan, saya ingin mengatakan kesesatan. Nah, keluar deh kata-kata nggak enak. Tersesatnya kita gini karena tadi kesalahan-kesalahan yang kita timbun, kita tidak pernah selesaikan dengan baik gitu. Baik, karena sudah diingatkan bahwa ini pengennya sih lanjut terus ya, soalnya lagi kuliah kita nih, cuman habis waktunya. Iya, maaf ya enggak ya. Ini kita hari yang ke-17 ya. 18. Kalau pakai 18. Oh ya, betul, ke-18. Saya ingatnya nuzul Quran kemarin. Kan disepakati oleh para ulama, nuzul Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Hari kemerdekaan itu terjadi pada 9 Ramadan. Gitu. 17 Agustus 45 sampai dengan 9 Ramadan saat itu. Nah, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita telah berkontribusi kebaikan, keburukan, dalam rangka kita menjalankan saum. Dalam rangka itu, pembicaraan kita hari ini, karena saya banyak membaca kajian-kajian saya dianggap sebagai kajian-kajian yang sejak era 2002 hingga sekarang terus-menerus nyinyir, nggak karu-karuan gitu ya. Jadi selama sudah 23 tahun gitu begitu. Maka saya pertama tentu tidak ada manusia sempurna, saya mohon maaf. Tapi tidak terbetik sedikit pun saya menggerogoti pemerintahan. Sama seperti posisi Rasil. Rasil tidak bermaksud menggerogoti pemerintahan. Rasil bermaksud memberi sumbangan yang terbaik bagi pemerintahan. Itulah amar ma'ruf. Tapi sekaligus mencegah kemungkaran. Itu. Iya. Jadi dia memberikan kontribusi yang terbaik dan mencegah. Jadi kalau ditanya, ada konsepnya? Alhamdulillah. Insya Allah kami siap memberikan konsep jalan keluar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.